This is your brain on fitness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah perjalanan saya saat melakukan ibadah haji, vlog mulai dari awal sampai akhir. Dan sebelumnya mohon maaf, saya jelaskan kalau saya berniat dengan menjelaskan ini itu untuk bisa mengajak kita semua untuk lebih bersemangat untuk ibadah. Dengan begini kalian mungkin di antara kalian yang menonton juga menjadi ingin berangkat ke Tanah Suci. Saya rasa saya berniat berdakwah dan berniat menyemangati ibadah dengan memberikan sebagian pengetahuan saya dan pengalaman saya di Tanah Suci Mekah. Saya harap niatan saya ini tidak dianggap negatif, karena pasti bisa dong dianggap negatif, entah itu pamer atau sombong. Insya Allah tidak ada niatan seperti itu dalam diri saya, karena sebetulnya kemarin itu saya sudah menghapus aplikasi sosial media seperti Instagram, karena menurut saya ingin menghindari perbuatan yang bersifat sombong atau pamer. Namun setelah saya pikir-pikir, sosial media juga bisa saya manfaatkan sebagai media dakwah atau media mencari pahala jariah, di mana insya Allah jika kalian salah satu dari penonton saya menonton video ini dan mendapatkan suatu ilmu atau tersemangati untuk lakukan ibadah haji juga, maka saya harap saya bisa mendapatkan berkah atau pahalanya juga. Jadi sekali lagi tolong jangan dilihat dari sisi negatifnya, karena begitulah pola pikir saya. Mungkin kalau ada yang harus dibenarkan, dikritik, boleh, tapi saya harap Anda tetap bisa menjaga kepositifan dalam seksi komen di bawah. Baik, langsung saja saya ceritakan pada hari pertama ngapain aja, karena ini sebenarnya sudah puncak haji, yaitu di Arafah, dan sudah hari kedua, kemarin sudah bermalam. Jadi haji itu memiliki rukunnya. Rukun wajibnya itu bermacam-macam, diantaranya adalah umroh wajib. Jadi baru datang itu kita nginep di hotel. Hotelnya itu kalau di Indonesia itu dijadikan satu dan berupa angka-angka. Dari Masjidil Haram sekitar 2 km menggunakan bis yang selalu ada hampir 24 jam. Kayaknya 24 jam. Kemudian di Mekahnya sendiri, di Ka'bah, situasinya sangat ramai. Dari pagi sampai malam 24 jam sangat ramai. Dan umroh wajib ini tetap harus dilakukan dengan pakaian ihram dan niat berihram. Karena saya hajinya haji tamattu, artinya harus membayar dam, namun ihramnya bisa dimulai dari pesawat. Dan detailnya saya kurang tahu ya, mohon maaf. Yang jelas ihramnya saya mulai dari pesawat, kemudian lanjut di hotel sebentar, langsung malamnya tawaf 7 kali. Kondisinya sangat ramai, dan tenang saja, saat kalian melakukan ibadah tawaf itu kalian pasti, kalau dari jamaah Indonesia sudah ada pembimbing dan pembinanya, ustadznya itu sudah ada. Jadi kalian misalkan tidak hafal doanya pun, kalian bisa hanya tinggal mengamini. Nanti saat tawaf, meskipun kondisi sangat ramai, kalian akan dibekali transceiver, semacam radio, semacam headset yang membroadcast apa yang diucapkan dan didoakan oleh pembina alias ustadznya. Kalian tinggal hanya mengamini saja sambil membuat pagar petis bagi para laki-laki sebagai benteng supaya tidak kececeran atau tidak terpisah-pisah, karena nanti situasinya di sana itu pengap karena banyak orang, banyak keringat. Oksigen itu agak susah didapat kalau semakin mendekati Ka'bah. Tapi semakin menjauhi Ka'bah, Anda harus semakin jalan lebih jauh. Nah, jangan lupa banyak minum. Kemudian kalau pagi itu rasanya paling sepi. Kalau siang panasnya bukan main, resiko dehidrasi meningkat. Tapi kalau malam ramainya bukan main. Nah,
Yang jelas siapkan kondisi fisik, kemudian setelah tawaf 7 kali akan melakukan sa'i. Sa'i adalah lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Doanya pun banyak, tapi sudah dipimpin oleh pembina, jadi tenang saja. Setelah itu kembali ke hotel, dan saat melakukan umroh wajib tersebut yang pertama kali, itu kami satu rombongan berangkat dari jam setengah 10, baru pulang sampai hotel itu setengah 4. Jadi lamanya di Mekah sampai keluar lamanya di Tanah Haram sampai keluar dari Tanah Haram itu sekitar dari jam setengah 10 sampai jam 3 pagi. Kondisinya capek banget, ngantuk banget. Dan kalian kalau wudhunya batal harus mengganti kamar mandi. Jadi ya siapkan tenaga fisik dan usahakan jangan banyak minum atau makanan yang menyebabkan kentut seperti susu dan telur. Kemudian ada waktu kosong selama beberapa hari, karena setelah umroh wajib kita akan menunggu ibadah haji wajibnya, yaitu menginap di Arafah dan lempar jumroh pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nanti akan dibagi dua, nafar awal dan nafar sani. Nafar awal itu adalah yang melempar jumroh pada tanggal 10, 11, 12. Dan nafar sani adalah yang melempar jumroh pada tanggal 11, 12, dan 13. Nanti kalian akan diatur oleh pembimbing kalian. Nah, sekarang kemarin itu habis umroh wajib, kan ada waktu senggang tuh. Nah, disitulah saya melakukan olahraga ke gym. Dan beruntungnya kalau kalian dari Indonesia, itu nggak jauh dari gymnya, sekitar 2,5 km. Ya walaupun nggak ada transportasi, karena taksi mahal dan orang di sini nggak bisa bahasa Inggris. Kalian caranya harus pakai Google Translate, kemudian translate English to Arabic atau Indonesia to Arabic, dan tunjukin aja tulisannya. Insya Allah mereka bisa mengerti. Ya udah. Terus untungnya kalau jemaah Indonesia itu dekat sama gym. Gymnya itu Layak Katak namanya. Atau kalian cari aja deh di tempat penginapan, tulis di Google Map-nya gym. Nanti ketemu, jaraknya cuma 2,5 km. Jalan kaki cuma 20 menit, 30 menit. Wah, gymnya itu murah dan bagus banget. Murahnya maksudnya murah di Saudi Arabia ya, bukan jangan dibandingin sama Indonesia. Dia membershipnya 100 rial alias 400 ribu. Kalian bisa lihat vlog yang sebelumnya tentang gym di sana kayak gimana, itu luar biasa bagus. Dan in terms of fungsi alatnya loh ya, bukan masalah tampilan alatnya. Kalau tampilan alatnya sudah lumayan usang, cuman secara penggunaan enak banget main muscle connection ya. Jadi gak ada alasan lah, meskipun traveling kalian harus tetap olahraga. Jangan sampai enggak gitu loh. Jangan banyak alasan, lakuin aja ya. Terus soal makanan, ini yang repot di Mekah ini. Kalau kalian fitness mania akan kesusahan cari protein. Di tempat penginapan orang Indonesia, sumber protein itu cuman tuna kalengan yang paling berfit. Ada lagi satu, yaitu nasi biryani. Nasi biryaninya itu ayamnya gede, murah, harganya 15 rial. Ayamnya itu setengah ekor. 15 rial kali 4 berarti 60 ribu. 60 ribu tuh ayamnya setengah ekor. Nasinya banyak. Nasinya itu nasi biryani, nasi lemak sekitar 500 gram mungkin. Bagi orang normal sih kebanyakan, itu biasanya buat 2 orang. Tapi ya kalau buat para fitness mania 1 orang bisa kok. Habis, pas, porsinya pas banget. Jadi kalian kalau misalkan emang fitness mania banget, pastikan kalian membawa sumber protein cadangan seperti whey protein. Kalian bisa lihat di Instagramku, aku pernah post di story. Whey proteinnya itu dibungkusin satu-satu di plastik kecil, tinggal dikasih air. Setiap plastiknya 1 scoop. Jadi itu instan banget, bisa diminum kapan saja, tinggal butuh air doang. Oke, lanjut saya ceritakan ibadah haji berikutnya, yaitu puncak haji, yaitu kita menuju Arafah. Biasanya menuju Arafah itu saat siang, menggunakan ihram juga. Ihram itu nanti ada larangan-larangan ihram ya, diantaranya tidak boleh menggunakan wangian, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memutus rambut dengan sengaja, menutupi kepala, tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Dan mungkin ada beberapa yang saya lewatkan, mohon maaf, karena saya nggak seberapa hafal mati terhadap larangan-larangannya. Oh iya, nggak boleh bergosip juga, nggak boleh berhubungan suami istri, nggak boleh melakukan akad pernikahan dan sebagainya. Ya itu
dilakukan selama 3 hari 2 malam. Jadi ya cukup mengetes kesabaran kalian. Bersabarlah, latih kesabaran, latih mental juga. Kita menginap di Arafah kemudian ya. Arafah itu tempatnya panas banget karena dia sebenarnya di gurun pasir dan dibikin tenda. Jadi kita nginep di tenda ini. Nanti kalian diberikan tendanya nomor berapa. Dan di sini WC-nya banyak sekali, suplai air minum banyak sekali, tapi juga banyak juga yang menahan untuk tidak minum karena takut kencing, sehingga malah terkena heat stroke alias shock karena kepanasan, terlalu banyak berkeringat, akhirnya dehidrasi. Jadi pastikan kalian minum cukup, jangan takut ke kamar mandi, karena satu pesan yang saya dapat di sini adalah kamar mandinya bagus banget, udah kayak hotel sebagian malah. Dan kebetulan tenda saya itu dekat sama kamar mandi gedung yang paling bagus deh. Kamar mandinya itu udah kayak hotel. Kalau kamar mandi daruratnya ya biasa aja sih, tapi ya masih bagus, ada air semprotnya juga, nyaman lah digunakan. Terus setelah dari Arafah nanti kita nginep di Arafah itu, kita nginep dulu 1 malam di tenda. Cop-copan listriknya kalian bawa adapter ya supaya bisa ngecharge karena limited cop-copannya. Terus harus pakai yang kaki 3, jenis kaki 3. Habis itu kita lanjut ke Musdalifah. Di Musdalifah nanti berikutnya saya berikan vlog-vlog cuplikannya, dan saya akan lanjut vlog di Musdalifah karena sekarang saya masih di Arafah di hari kedua. Nah, Arafah ini tempat yang insya Allah mustajabah banget doanya dan mohon ampunan, terutama saat duhur hingga menjelang maghrib sampai matahari terbenam. Ya, see you di Mina. Oke, satu lagi informasi tambahan kepada teman-teman semua. Jadi di hajian kali ini alhamdulillah saya dipercaya menjadi ketua regu alias karu ya singkatannya. Jadi kalau di hajian itu ada ketua kloter, ada ketua rombongan, baru yang paling kecil adalah ketua regu. Ketua regu itu biasanya isinya sampai 10 orang. Tugasnya adalah memastikan anggotanya itu sudah komplit apa belum setiap kali berpindah tempat, kemudian membagikan makanan, jatah makan. Nah, enaknya jadi karu itu kalian bisa dapat sangu tambahan juga. Jumlahnya kalian coba cari sendiri di internet, ya lumayan lah, mengingat kerjanya cuma jarkom sama memastikan anggota ada atau tidak dan membagikan makanan. Ngambil juga sih. Nah, kan sekalian dapat pahala, dapat duit, seru deh pokoknya. Oke, sampai di sini part 1 dari vlog hajian kali ini. Untuk part 2-nya bisa dilihat di part berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next one. Bye.